Shalom Shalom. Selamat hari Kamis 28 Juli 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin. Kami doakan dengan setia supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir kita, dan paling terutama hidup kita boleh sungguh-sungguh berubah, terbukti berubah menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema bulan ini, Boldness for the King. Grace Word hari ini saya berikan judul Yehezkiel 37. Yehezkiel 37, sebab demikianlah komitmen membaca kitab suci hingga habis. Sesuai agenda hari ini mencapai Yehezkiel 37. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Kebangkitan Israel, mari segera kita menuju Yehezkiel 37. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali.
Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 15, kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan dan tulis di atasnya untuk Yehuda dan orang-orang Israel yang bersekutu dengan dia. Kemudian ambillah papan yang lain dan tulis di atasnya untuk Yusuf, papan Efraim, dan seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim, beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang kau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cicit-cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel, pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Umat Tuhan, tulang adalah fosil, adalah tanda bahwa seorang pernah hidup tapi mati. Ketika menjadi tulang yang merupakan benda padat terakhir sebagai manusia, maka itu artinya sudah berbicara bukan soal sakit penyakit, tapi berbicara mengenai kenangan bahwa pernah hidup orang dengan tulang seperti ini. Mengikut Tuhan Yesus itu bukan berbicara mengenai sakit sembuh. Dukun di dunia ini bisa memanipulasi hal tersebut. Sakit sembuh, walaupun tidak ada yang free jika berurusan dengan kegelapan. Dan berita bahagia yang dibawa oleh Injil Kerajaan Allah bukan miskin menjadi kaya. Dunia ini, iblis menawarkan, sembahlah aku akan memberikan dunia ini beserta kemilaunya.
miskin menjadi kaya bukan pesan terkuat dari Injil Kerajaan. Atau bad to be good, jelek jadi baik. Tidak, umat Tuhan. Wahyu umum dapat mengerjakannya. Dapatkah Anda menjawab bahwa kalau orang tidak beragama Kristen pasti jahat? Tidak, bukan. Banyak orang baik di luar sana yang tidak beragama Kristen. Cilakanya, beberapa oknum Kristen justru jelek karakternya. Jadi apa spesifikasi yang dibawa oleh Yeshua HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus? Mati jadi hidup. Hanya ini, Tuhan hanya ini. Hanya Tuhan yang bisa melakukan ini. Yang lain tidak bisa. Dari mati jadi hidup. Dari tulang jadi manusia lagi. Dari tanah menjadi manusia. Kalau engkau tidak berpengharapan, selama engkau hidup berpegang pada firman Tuhan dengan baik-baik, Tuhan akan berikan roh yang baru. Makanya, seburuk apapun, kalau engkau mengasihi seseorang, doakan. Doakan. Ya, saya mempunyai seorang yang saya kasihi, tapi saya jengkel sekali. Dan dia berdiri membelakangi Tuhan dan kurang ajar dengan orang tua saya. Kadang-kadang saya sudah malas sekali. Tapi apa tanda kalau kita itu beriman dan penuh kasih? Jangan berhenti berdoa syafaat. Berdoa syafaat. Sebab yang dikira sudah tidak berpengharapan seperti tulang mati sekalipun, dalam perkenanan kehendaknya, Tuhan sanggup hidupkan kembali. Dan Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru untuk sayang Tuhan. Jadi umat Tuhan, di sekitar kita banyak orang yang kita kasihi, tapi salah jalan, salah pilihan. Berdoa syafaatlah. Dan jangan putus asa, jangan berhenti berharap dalam Tuhan. Have a nice day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.